Good morning Maranatha. Ya, selamat pagi saudara-saudara sekalian, teman-teman yang terkasih, semua orang yang kami kasihi. Saya Budi Hartadi Kusdina dari SPI sebagai Ketua Satuan Pengawas Internal. Hari ini akan membacakan hari Selasa 16 September 2025 akan membacakan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari yang indah ini ya Tuhan. Untuk waktu yang Tuhan berikan untuk kami merenungkan firman-Mu. Kirimlah kiranya hikmat dan kebijaksanaan dan juga kiranya Roh Kudus-Mu memimpin kami supaya kami boleh dapat memikirkan apa yang baik, yang berkenan di hati-Mu ya Tuhan. Pimpinlah kami Tuhan dalam kehidupan kami. Amin. Ya, hari ini Selasa 16 September 2025, tema yang akan kita usung adalah menunggu dalam ketaatan. Kita ambil dari 2 Petrus 3 ayat 8 sampai 13. Dengan fokus 2 Petrus 3 ayat 9a yang berbunyi, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Menunggu adalah hal yang tak menyenangkan. Menunggu antrian untuk masuk ke wahana favorit, menunggu hasil ujian, menunggu tanggal ujian, menunggu tanggal gajian, atau uang bulanan dari orang tua. Semua orang pasti pernah ada dalam posisi menunggu, tetapi berbeda dalam menyikapi. Ada orang yang menunggu dengan sabar, ada yang bersungut-sungut, ada yang berlaku seenaknya. Umat Allah dalam konteks pembacaan Alkitab kita sudah lama menunggu hari Tuhan. Hari Tuhan yang dijanjikan akan membawa perubahan dalam kehidupan yang sudah rusak dalam segala sesuatu akan menjadi baru. Ada kelompok yang kecewa karena hari Tuhan tidak datang juga menjalani kehidupan seenak. Tindakan-tindakan immoral dianggap biasa, dianggap tidak apa-apa, karena toh dunia akan berakhir. Rasul Petrus mengingatkan bahwa Allah tidak pernah lalai. Allah memberi waktu, memberikan kesempatan bagi umat untuk berbalik dan melakukan kehendak-Nya. Rasul Petrus mengingatkan agar umat senantiasa taat dan turut mewujudkan kehendak Allah dalam hidup mereka, karena hari Tuhan adalah seperti pencuri. Menunggu dalam ketaatan itulah yang diajarkan Rasul Petrus kepada umat pada masa lalu juga pada masa kini. Dunia ini memang akan berakhir dan hari Tuhan akan datang. Tetapi bukan berarti kita boleh berlaku seenaknya. Turut mewujudkan kehendak Allah dengan taat di dunia ini adalah panggilan untuk kita semua. Sebagai refleksi, kita dapat memikirkan, pakailah waktu yang masih Tuhan beri dengan hidup yang bermakna bagi sesama ciptaan. Dan satu pertanyaan yang lebih mendalam kita dapat tanyakan pada diri kita. Tindakan positif apakah yang dapat Anda lakukan dalam menunggu hari Tuhan datang? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan. Karena Tuhan sudah memberikan kepada kami peringatan. Kami memang sering harus menunggu dalam berbagai hal. Dalam banyak hal. Tuhan kiranya menolong kami supaya kami taat. Kami mendengarkan firman-Mu. Kami menunggu waktu yang Kau berikan kepada kami. Kiranya Tuhan juga menolong
memberikan hikmat kepada kami, memberikan kesukaan dalam hati kami untuk melakukan apa yang baik, yang berkenan di hati-Mu. Ketika kami menunggu, kami boleh menyerahkan diri kami kepadamu Tuhan. Karena kasih setia-Mu tidak akan pernah Engkau lewatkan. Kami tahu dan kami percaya Tuhan tidak pernah membiarkan semuanya itu berlalu. Terima kasih ya Bapa, terpujilah nama-Mu. Amin. Ya, kita dengarkan kembali visi dan misi kita, Universitas Kristen Maranatha. Visi Universitas Kristen Maranatha adalah Universitas Kristen Maranatha menjadi perguruan tinggi yang mandiri dan berdaya cipta, serta mampu mengisi dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni abad ke-21 berdasarkan kasih dan keteladanan Yesus Kristus. Dan misi kita, Universitas Kristen Maranatha, adalah mengembangkan cendekiawan yang andal, suasana yang kondusif, dan nilai-nilai hidup Kristiani sebagai upaya pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam penyelenggaraan Tridharma perguruan tinggi. Sebagai salam penutup, saya mengucapkan selamat ulang tahun Maranatha yang ke-60 atau Lustrum yang ke-12. Harapan kami semua adalah kita dapat menjadi pemain nasional dalam bidang edukasi, dan juga kita dapat lebih jauh, kita dapat melakukan internasionalisasi supaya kita juga menjadi terang untuk dunia ini. Maranatha juga kami berharap supaya bisa lebih berdampak. Berdampak untuk siapa? Untuk banyak orang. Untuk masyarakat sekitar, untuk nasional, untuk Indonesia, untuk orang-orang yang berkekurangan, mendidik orang-orang yang menjadi lebih pintar, bukan hanya pintar, tetapi bernilai Kristiani yang baik. Dan juga Maranatha dapat tetap menjadi terang dunia seperti Kristus yang juga adalah terang dunia. Dan yang terakhir, Maranatha, kita hidup sampai Kristus datang. Hidup Maranatha. Salam, integrity, care, excellence.